Ya, kembali di acara podcast Radiomu Jogja, pemirsa podcast Radiomu Jogja, kerjasama Hal Center UAD dengan Radiomu Jogja. Di kesempatan kali ini Kak Juma tidak sendiri, ditemani narasumber kita yang ganteng, Pak Rofiul Wahyudi dari Hal Center UAD. Kita lanjut Pak Rofiul. Yep. Kalau tadi sebelumnya kita sudah bincang-bincang terkait bagaimana Islam memandang makanan halal, kemudian apakah dampak makanan halal terhadap jiwa manusia. Nah, masih ada lagi pertanyaan yang saya ingin jawaban dari Pak Rofiul. Mudah-mudahan membantu pemirsa podcast Radiomu Jogja dalam memahami, mengamalkan terkait makanan halal bisa makin luas, yaitu apa maksud dan tujuan syariah diturunkannya makanan halal begitu Pak Fahru? Anggih, baik. Apa sih tujuan disyariatkannya atau diajarkannya perintahkan tentang makan halal? Betul. Paling tidak itu dijelaskan oleh salah seorang ulama ya, Imam Asy-Syatibi ya, yang di dalamnya kita kenal dengan istilah maqasidus syariah. Ya, maqasidus syariah. Apa maqasidus syariah itu? Maqasidus syariah itu terdiri dari dua kata, maqasid dan asyariah. Nah, maqasid itu artinya adalah maksud, sasaran, tujuan atau tujuan akhir. Asyariah berasal dari kata syara'a yang artinya jalan. Ya, jalan yang harus diikuti. Artinya adalah maksud di tujuan diturunkan syariat makanan halal atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang syariat halal ini. Jadi tujuan-tujuan syariah atau tujuan-tujuan agama diturunkannya ini apa gitu ya. Maka dari itu Imam Syatibi dan Imam Ghazali misalnya itu merumuskan maqasid syariah itu terdiri dari 5 unsur. Ya, apa 5 unsur ini? Yang pertama yakni hifdzuddin atau menjaga agama. Yang kedua menjaga harta, hifdzul mal. Ya, yang ketiga adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Yang keempat ada hifdzun nafas, menjaga diri. Nah, ya ada 5. Yang pertama tadi hifdzuddin, yang kedua hifdzul aql, menjaga akal, yang ketiga hifdzul mal, yang keempat hifdzun nasl atau keturunan, yang terakhir adalah hifdzul nafas, menjaga diri. Nah, paling tidak akan saya uraikan satu persatu dengan beberapa contoh nggih. Yang pertama hifdzuddin, ya hifdzuddin itu menjaga agama. Dengan kita itu mengkonsumsi makanan halal, meminum minuman yang halal ya, itu berarti kita menjaga agama. Maksudnya apa menjaga agama? Yakni menjaga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai manusia, misalnya dalam surat Al-Baqarah, ya ayuhan nas, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di dalam bumi, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Dengan kita misalnya mengkonsumsi makanan yang halal, yang thayyib itu ya, dengan dilandasi iman dan takwa, semata-mata untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti itu kita menjaga agama. Nah, oleh karena itu tujuan akhir daripada maqasid syariah dalam perspektif hifdzuddin adalah makanan halal adalah sarana atau tempat wasilah diterimanya doa dan ibadah kita. Itu contoh yang pertama. Yang kedua adalah hifdzun nafas atau menjaga jiwa. Menjaga jiwa artinya apa? Menjaga jiwa artinya adalah pada saat yang sama kita mengkonsumsi makanan minuman yang halal, itu berarti menghindarkan diri kita dari kemadharatan, menghindarkan diri kita dari bahaya. Nah, berbeda saat konteksnya misalnya kita pada saat darurat atau terpaksa. Nah, terpaksa maka diizinkan kita dengan batas-batas tertentu. Dengan menjaga jiwa kita, memelihara jiwa kita daripada jasmani dan rohani dengan mengkonsumsi makanan yang halal, berarti itu menjaga diri kita, mengamankan diri kita terjerumus dalam penyakit rohani maupun jasmani. Yang ketiga ada apa itu hifdzul aql, menjaga akal. Menjaga akal kita dengan makan minum yang halal berarti kita menjaga akal kita dari bahaya rusaknya pikiran dan akal kita. Ya, misalnya larangan tentang khamr ya. Tentang khamr kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minum itu ya.
Karena itu khamar itu memabukkan. Karena memabukkan, maka dampaknya itu dapat merusak akal manusia. Sementara misalnya contoh yang lain judi, ya, judi itu juga dilarang. Judi, mengadu domba dan seterusnya, itu dampaknya adalah nanti kepada akal kita, ya, akal kita yang pada akhirnya misalnya nanti uangnya habis, tidak bisa memenuhi kebutuhan ma'isyah keluarga dan seterusnya, sehingga akalnya tidak lagi sehat. Karena nggak sehat kemudian mencuri dan korupsi. Ya. Berarti orang korupsi itu bukan karena kekurangan uang. Bisa jadi iya. Kenapa? Pastinya. Kenapa? Karena akalnya rusak. Betul. Iya. Ya, yang keempat hifdzun nasl, menjaga keturunan, ya. Menjaga keturunan itu kalau kita mengkonsumsi makanan yang halal, minum yang halal, ya, yang halal dan thayyib, maka itu nanti akan menjaga keturunan kita. Ya, keturunan artinya dampaknya keluarga kita dari harta yang kita cari yang halal, kemudian kita konsumsi kita dengan yang halal, nanti keturunan kita akan melahirkan generasi-generasi yang soleh, generasi yang cerdas, generasi yang sehat, sehingga pada akhirnya menjaga diri dan keluarga kita dari siksa api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang dijaga adalah keturunan dari keluarga terdekat kita. Yang terakhir adalah hifdzul mal, menjaga harta atau memelihara harta. Nah, memelihara harta dalam konteks ini dengan cara apa? Dengan cara bersedekah, dengan cara mengeluarkan zakat, ya, kepada siapa? Dan kemudian kita salurkan, kita tasarrufkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, dengan 5 hal tadi, ya, yang dirumuskan oleh para ulama, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ghazali misalnya, dengan kita menjaga semua itu, paling tidak pada akhirnya tujuan syariat dari halalnya perintah mengkonsumsi makanan halal, mengkonsumsi minuman yang halal, itu akan menjaga diri kita dari siksa api neraka. Jadi maqasidus syariah ini paling tidak mempunyai 2 dimensi. Menjaga kita di dunia, ya, menjaga kebaikan kita di dunia, dan menjaga kebaikan kita di akhirat. Begitu Kak Juma. Ya, terima kasih Pak Rofiul sudah melengkapi penjelasan kali ini dengan penjelasan sebelumnya terkait maqasidus syariah, pentingnya kita memperhatikan makanan, minuman yang halal. Kalau di dalam teks Quran tadi disampaikan Pak Rofiul, bicara makanan halal pun sebenarnya sudah termasuk di dalamnya minuman. Iya, betul. Nah, mudah-mudahan pemirsa podcast radiomu tetap dengarkan, perhatikan podcast Radiomu Jogja. Insya Allah nanti materi akan disampaikan berkesinambungan. Nah, untuk kali ini kita sampai di sini. Insya Allah nanti Pak Rofiul akan menemani kita di sesi-sesi berikutnya. Insya Allah. Terima Closing kasih. statement terakhir Pak Rofiul terkait materi kita kali ini, monggo sebelum kita akhiri. Terima kasih Kak Juma. Closing statement yang ingin saya sampaikan bahwa kepada seluruh masyarakat pecinta Radiomu Yogyakarta, bahwa kita harus perhatikan dari harta yang kita peroleh, ya, secara halal, tentunya untuk mentasyarufkan, untuk menggunakan uang itu, menggunakan rezeki yang Allah berikan kepada kita, juga dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan minuman yang halal. Karena dengan mengkonsumsi makanan yang halal, mengkonsumsi minuman yang halal, berarti kita itu menjaga akal kita, menjaga keturunan kita, berarti menjaga fitrah manusia kita. Dengan demikian Allah akan selamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat pada saat kita menjalankan perintahnya, dan salah satu perintahnya adalah mengkonsumsi baik makanan maupun minuman yang halal. Terima kasih. Sehingga halal menyempurnakan ibadah kita. Betul di dunia sekali. Menuju akhirat. Betul. Terima kasih Pak Rofiul. Terima kasih pemirsa podcast. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.